Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 9C, kelas 9K, hari ini kita akan bertemu dalam pelajaran daring Sejarah Kebudayaan Islam bab 2 tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Anak-anakku, sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita semua berdoa membaca ulumul Quran dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran pada hari ini melanjutkan materi minggu lalu. Kalau materi minggu lalu adalah kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten, hari ini kita menyeberang ke pulau paling barat di Indonesia. Ada Pulau Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam di Sumatera yang pertama kali, yang berkembang sekitar pertengahan abad ke-13. Terletak di kurang lebih 15 km sebelah timur daripada Lok Sumawe, Nangro Aceh, Darussalam, negeri Serambi Masjid, dengan julukan itu, dengan sultan pertamanya yang bernama Sultan Malik As-Saleh. Dalam kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai diceritakan bahwa Sultan Malik As-Saleh ini sebelumnya adalah seorang kepala gambong. Pada zaman dahulu, sebuah sistem pembagian wilayah administratif di Provinsi Aceh ini berdasarkan asal-muasal dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati. Kemudian samudra bernama Merah Silu. Jadi setelah menganut agama Islam, ia berganti nama menjadi Malik As-Saleh. Berikut ini urutan raja di Kesultanan Samudra Pasai. Mulai Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahid, Sultan Mahmud, Sultan Zainal Abidin, Sultan Nahrisyah, Abu Zain Malik, dan yang terakhir adalah Mahmud Malik. Di kerajaan Samudra Pasai ini berkembang pada tahun 1270 hingga dan 1275. Sultan Malik As-Saleh sendiri wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah, di sini anak-anak letaknya di ujung paling barat daripada Pulau Sumatera adalah kerajaan Samudra Pasai. Dilanjutkan lagi adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Muhoyat pada tahun 1530 setelah melepaskan diri dari kerajaan Pidi. Pada tahun 1564, kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin Al-Qahar menyerang kerajaan Johor, berhasil menangkap Sultan Johor. Namun kerajaan Johor tetap berdiri dan menjadi lawan daripada kerajaan Aceh. Pada masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Alauddin Riayat Shah, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman datang untuk meminta izin untuk berdagang di wilayah Aceh. Penggantinya anak-anak adalah Sultan Ali Riayat dengan panggilan Sultan Muda yang berkuasa dari tahun 1604 hingga 1607, tepat 3 tahun. Pada masa ini Portugis melakukan penyerangan karena ingin melakukan monopoli, melakukan strategi perdagangan di wilayah Aceh. Tapi usaha ini tidak berhasil anak-anak setelah Sultan Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636, sekitar 29 tahun. Kerajaan Aceh mengalami kejayaan dalam perdagangan.
banyak terjadi penaklukan wilayah, mulai dari Delhi, Bintan, Kampar, Pariman, Minangkabau, Perak, Pahang, hingga Kedah. Gejala kemunduran kerajaan Aceh sendiri muncul ketika Sultan Iskandar Muda ini beralih posisi digantikan oleh Sultan Iskandar Thani atau Sultan Iskandar Sani. Beliau adalah menantu daripada Sultan Iskandar Muda. Tidak seperti mertuanya, ia lebih mementingkan pembangunan di dalam negeri daripada ekspansi keluar negeri. Dalam masa pemerintahannya pun hanya singkat, tepat hanya 4 tahun. Aceh berada dalam keadaan damai dan sejahtera. Hukum syariat Islam sangat ditegakkan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan bawahan dilakukan tanpa tekanan politik. Nah, itu anak-anak, ada kerajaan yang di Pulau Sumatera. Mulai kerajaan Samudra Pasai, ada kesultanan-kesultanan di kerajaan Aceh. Kita menyeberang ke Pulau Sulawesi. Nah, ternyata di sana juga banyak kerajaan Islam. Kerajaan Islam muncul di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya adalah Gorontalo, Buni, Waju, dan Sopeng, serta Kesultanan Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang terkenal antara lain kerajaan Gorontalo atau biasa disebut kerajaan Goa. Ini merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan Sulawesi ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan pesisir barat Sulawesi. Awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, 9 simbolis, yaitu Tombolo, Lakiung, Parang, Data, Aganjene, Saumata, Bise, Sero, dan Kalili. Sejak Gorontalo ini ditetapkan sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik, Jawa Timur. Raja Ternate yakni Babullah mengajak Raja Gorontalo untuk masuk Islam, namun gagal. Baru pada masa Ratu Datu Ri Bandang datang ke kerajaan Gorontalo, agama Islam mulai masuk di kerajaan ini. Setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Gorontalo memeluk Islam. Mubalik yang berjasa menyebarkan Islam adalah Abdul Qadir Khatib Tunggal yang berasal dari Minangkabau. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Daerah kekuasaan Makassar luas, seluruh jalur perdagangan Indonesia Timur pun dapat dikuasai. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin pun memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Apa yang terjadi? Akibatnya kedudukan Belanda semakin lama semakin terdesak. Atas keberanian beliau, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Nah, ini anak-anak beberapa kerajaan yang ada di wilayah Sulawesi. Anak-anak, ini adalah pertemuan terakhir di bab 2, yang menyangkut materi. Setelah ini Pak Hasan akan memberikan soal. Namun anak-anak, untuk soal kali ini tidak sama dengan minggu-minggu sebelumnya. Jika kalian harus merangkum, difoto, diupload, tidak. Hari ini tugas yang pertama adalah silahkan kalian sampaikan dengan pesan suara, dengan rekaman, kerajaan apa saja yang ada di wilayah Nusantara. Sekali lagi, kerajaan Islam apa saja yang ada di wilayah Nusantara atau Indonesia. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa
raja pertama kerajaan Demak? Siapa raja yang pertama di kerajaan Demak? Pertanyaan yang terakhir adalah, siapakah tokoh yang paling terkenal di kerajaan Gua Talo dan apa jasanya? Siapakah tokoh kerajaan Gua Talo yang paling terkenal dan apa sajakah jasanya? Anak-anak, cukup 3 pertanyaan itu. Nanti silahkan kalian jawab, diawali dari membaca soal, terus disampaikan jawabannya. Pak Hasan sampaikan teknis secara lengkap, diawali dengan salam, langsung lanjut nama, nomor absen, dan kelas, dan yang terakhir adalah silahkan dibaca pertanyaan, dijawab, dibaca pertanyaan, dijawab, dan seterusnya diakhiri dengan salam. Anak-anak, itu saja yang bisa Pak Hasan sampaikan materi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugas dikumpulkan paling akhir adalah hari Minggu jam 6 sore. Pak Hasan ulangi, untuk tugas dikumpulkan adalah hari Minggu jam 6 sore. Nanti akan Pak Hasan bagikan link Google Form-nya. Jika melebihi waktu itu, mohon maaf, tidak akan saya terima menjadi nilai kalian. Oleh karena itu, tolong disampaikan kepada seluruh teman satu kelas. Kelas 9C juga kelas 9K. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Untuk itu, Hasan mohon maaf jika ada salah kata. Semoga di pelajaran-pelajaran ke depan tambah semangat, kalian tambah menunggu beberapa pelajaran dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pak Hasan akhiri, ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.